Sejak zaman Sunan Ampel, Ampel itu menjadi pusat pendidikan Islam. Jadi orang dari mana-mana mau belajar Islam ke Ampel. Ke Ampel, Ustaz. Ya, sampai sekarang kalau ke Surabaya, kalau mau religi kemana? Ya ke Ampel. Ke Ampel. Ya, kalau mau happy kemana? Ya ke Tunjungan. Kan gitu. Surabaya ini selain terkenal dengan kota pahlawan, terkenal juga dengan religiusnya, Ustaz. Religi banget itu. Terkenal juga dengan habaib-habaibnya, Ustaz. Terkait bicara-bicara dengan habaib, Ustaz. Aslinya habaib itu Surabaya itu beliau itu turun ke Surabaya sejak kapan, Ustaz? Dan mereka itu alasan mereka memilih Surabaya itu apa sih, Ustaz? Gitu, Ustaz. Jadi kalau ditanya tepatnya kapan dan tahun berapa, saya mungkin belum bisa jawab ya. Saya belum bisa jawab itu kapan tahunnya mereka datang. Tapi yang pasti religi di Surabaya ini tidak lepas daripada keberadaan Raden Ahmad Sunan Ampel. Masya Allah. Nah, itu yang membuat Surabaya itu menjadi religinya itu kuat, itu tidak terlepas daripada keberadaan Sayyid Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Ya, karena dan beliau ini termasuk mungkin pada saat itu, dan saya yakin perasaan saya benar. Tapi ya, jangan pemirsa jangan salah paham. Saya bukan ini, saya meyakini mungkin beliau itu adalah Habib pertama yang masuk ke Surabaya ya, atau di Jawa. Dan kebetulan Sunan Ampel ini dari urutan Wali Songo beliau yang tertua ya. Yang tertua. Lain dengan Malik Ibrahim yang di Gresik tentunya ya. Tapi dari Songo ini 9 ini beliau yang tertua. Yang tertua. Ya, dan beliau dituakan ya, Ustaz, ya. Ya, beliau yang tertua di sini. Nah, terus mereka tinggal di Surabaya di Ampel itu ya. Ampel kalau tidak salah juga di sekitar Kebon Dalem situlah dulu mungkin satu wilayah ya. Gitu, mungkin ya sekitar situ. Makanya dikatakan Kebon Dalem. Dalem itu kan rumah bahasa halus kalau kita Jawa. Sampaikan kepada orang yang lebih kita tuakan atau dihormati. Kan. Jadi menurut kisah katanya di lingkungan dia tentunya mungkin saat itu tidak seperti sekarang ya, ada gang 1, gang 2, gang 3 mungkin tidak ada ya. Zaman itu kan ya bukan ya, dulu kan mungkin masih hutan, tapi karena mungkin satu wilayah ya seperti itu. Nah, jadi religi Surabaya tidak terlepas daripada keberadaan Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Karena beliau itu adalah yang tertua di antara Wali Songo, dan boleh dibilang dari 9 itu banyak yang keturunan beliau. Ada yang anak beliau seperti Sunan Bonang, itu anak beliau. Sunan Derajat ya, Sayyidina Qasim ya, Sunan Derajat itu putra beliau. Kemudian Sunan Giri itu keponakan yang jadi menantu beliau ya. Benar, jadi mereka semua itu dari sini, dari Surabaya. Kemudian kemudian mereka berpencar ke berbagai daerah di Jawa. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa kok Surabaya? Iya, Ustaz, kenapa, Ustaz? Biasanya para dai sejarah ya, coba perhatikan sejarah sejak zaman Nabi ya sampai para sahabat dan tabiin, ekspansi mereka itu artinya mereka ekspedisi mereka itu selalu ke daerah-daerah yang dekat dengan laut. Gitu, Ustaz. Jadi mereka selalu datang ke negeri, ke kota-kota yang berdekatan dengan laut. Karena pada saat itu akomodasi itu mungkin bisa saya bilang satu-satunya adalah kapal laut. Ya, untuk mungkin agara antar ini ya. Kalau mungkin kuda dan sebagainya mungkin jarak-jarak yang tidak terlalu dekat, tapi kalau mungkin antar tempat yang jauh adalah laut, sungai itu adalah transportasi utama. Benar, Ustaz. Nah, mereka ini di dalam dakwah, mereka itu tidak langsung kalau kata orang Surabaya jojuk gitu. Mereka datang ke satu daerah, di situ mereka mempelajari daerah itu. Gitu, nah, ciri para ulama-ulama Ahlul Bait itu, kalau mereka datang ke satu daerah dan di situ dia mendapatkan sambutan yang luar biasa dan penghormatan yang sangat hangat, artinya masyarakat di situ welcome dengan dia, maka mereka tidak akan lama tinggal di situ. Gitu ya. Karena mereka berpikir tempat ini nggak ada yang harus saya tempa, sudah bagus. Apa yang mau saya kerjakan di sini? Nah, ya sudah, mereka tinggal membenahi apa saja yang kira-kira perlu ditambahkan atau dikurangi, yang mereka selesai tinggal.
Nah, mereka datang mencari tempat-tempat yang di situ gersang. Gersang secara iman, gersang secara ilmu. Nah, di situ mereka bersemangat. Kenapa? Ini lahan saya. Nah, itu bedanya kita, ya, para dai-dai milenial ini dengan para leluhur, para wali songo, para kiai-kiai sepuh-sepuh dulu, ya. Seperti kalau kita mau baca sejarahnya, siapa ini, Kiai Khalil Bangkalan, ya, bagaimana beliau di Madura seperti itu, ya, dengan medan yang cukup masya Allah, ya. Nah, jadi mereka begitu mereka masuk satu tempat, nah, ya, jadi kan ada persinggahan. Tentunya satu kali singgah tidak mungkin sehari 2 hari pada saat itu. Kalau kita sekarang saya pernah undangan di Jakarta pagi, asar saya sudah di Surabaya. Bisa, ya. Ya, kita bisa PP. Saya pernah ada tamu dari Jeddah. Jadi mereka sampai di Jakarta itu pagi, nanti malam mereka pulang dengan pesawat yang malam itu ke Jeddah. Walaupun sampainya 1 hari, tapi kan istilahnya mereka tolak, istilahnya tidak bermalam, ya, langsung. Bisa sekarang, saat itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya, orang mau berlayar itu kan mesti ngukur, lihat bulan, lihat bintang, ombak, arus anginnya kemana. Kalau mereka mau ke barat, mereka nunggu arah angin tuh ke barat baru mereka jalan. Kan seperti itu. Jadi itu kan butuh waktu. Nah, tenggang waktu ini mereka manfaatkan untuk membenahi lingkungan itu. Nah, begitu ada kesempatan mereka berjalan sampai mereka dapatkan satu daerah yang memang betul-betul di situ gersang. Nah, di sini mereka menganggap ini lahan masih kosong, ya, belum ada yang menempah, mereka menempah di situ. Nah, mereka buat peradaban di situ, mereka buat sebuah kehidupan di situ. Nah, itu cirinya. Jadi kalau ditanya kenapa Surabaya, karena Surabaya adalah salah satu kota yang berada di pinggir laut. Dan itu memudahkan transportasi. Oh, gitu. Nah, ditambah lagi dengan Sungai Kalimasnya. Kalimas itu, ya. Nah, ditambah lagi kalau Surabaya itu Ampel itu jaraknya dekat sekali dengan Kalimas. Dengan laut, ya. Ya, mungkin saat itu dari laut itu mereka pakai sungai lewat Kalimas itu masuk ke daerah utara. Walhasil ya sekarang aja dari laut kan dekat sekali. Itu sekilas kalau ditanya kenapa Surabaya. Jadi religi Surabaya tidak terlepas daripada keberadaan Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, seperti itu. Nah, dengan keberadaan beliau di situ, akhirnya daerah itu menjadi daerah religius demikian rupa. Sejak zaman Sunan Ampel, Ampel itu menjadi pusat pendidikan Islam. Jadi orang dari mana-mana mau belajar Islam ke Ampel. Begitu seterusnya sampai saat ini. Nah, sampai pada generasi habaib berikutnya ini, mereka datang ke Surabaya, ya tujuannya ke Ampel. Walaupun di saat itu Sunan Ampel sudah tidak ada, sudah mangkat, ya. Mereka beliau sekarang sudah hari kemangkatannya mungkin sudah 600 tahun lebih. Ya. Nah, tapi karena sudah seperti itu, ya akhirnya Ampel itu jadi daerah religi dan jadi tempat rujukan orang untuk datang. Ya, sampai sekarang kalau ke Surabaya, kalau mau religi kemana? Ya ke Ampel. Ya, kalau mau happy kemana? Ya ke Tunjungan. Kan gitu. Ya. Bener.